Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srida Habibita Pupasari dengan NIM 2164119, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Di sini saya mengikuti lomba video layanan bimbingan konseling, yaitu layanan informasi format klasikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semuanya? Sehat ya, alhamdulillah sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan juga kerahmatannya ya adik-adik. Baik, Ibu merasa sangat senang dan bahagia berada dalam ruangan kelas ini bersama dengan adik-adik sekalian, dan tentunya kita akan sama-sama melakukan suatu kegiatan yang amat bermanfaat dan juga menyenangkan. Adik-adik sekalian pasti sering mendengar dengan pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, bukan? Yang pastinya nanti setelah kita mengenal antara ibu dan juga adik-adik sekalian semuanya yang ada di sini, maka kita akan saling menyayangi, menghormati, dan juga menghargai satu sama lain, seperti itu ya. Baik, di sini untuk itu ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu adalah Sri Rahayu, ibu adalah mahasiswi Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup. Mungkin ada yang tahu IAIN Curup di mana? Iya, di Provinsi Bengkulu. Adik-adik sekalian, dalam kesempatan kegiatan kali ini kita akan melakukan salah satu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu layanan informasi. Layanan informasi di sini maksud dan tujuan dari layanan informasi ini adalah dikuasainya informasi tertentu oleh peserta kegiatan layanan informasi, yaitu adik-adik semua, di mana nantinya informasi tersebut digunakan oleh adik-adik untuk keperluan kehidupan sehari-hari dan perkembangan diri. Nah, untuk itu Ibu berharap adik-adik sekalian dapat memahami informasi dengan berbagai bentuk, dengan berbagai seluk-beluknya sebagai penguasaan informasi tersebut, dan dapat digunakan untuk pemecahan masalah, untuk mencegah timbulnya masalah, dan mengembangkan potensi yang ada. Seperti itu. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu perkembangan layanan informasi? Nah, dalam menjalani kehidupan dan perkembangan ini, individu memerlukan berbagai informasi, baik untuk perencanaan kehidupan sehari-hari saat ini, maupun untuk perencanaan kehidupan di masa depan. Individu bisa mengalami masalah dalam kehidupannya di masa depan karena tidak menguasai dan tidak mampu mengakses informasi-informasi tersebut, seperti itu. Nah, selain ada informasi itu, apa sih gitu ya? Pasti ada yang bertanya-tanya, adik-adik semua. Jadi gini, kalau Ibu jelasin ya. Layanan informasi adalah kegiatan yang memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan atau menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman bimbingan konseling. Gitu ya. Lalu untuk dengan kata lain, layanan informasi ini adalah salah satu kegiatan dalam bimbingan konseling yang mampu mencakup kegiatan lainnya, karena dalam layanan ini memberikan informasi pastinya gitu, baik informasi pribadi, sosial, belajar, ataupun informasi karir untuk kedepannya. Hal ini secara tidak langsung dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa secara keseluruhan. Nah, dalam layanan informasi ini pun dapat menambah wawasan siswa mengenali dirinya sendiri dan mampu menata masa depan dengan sebaik mungkin gitu. Pasti bertanya-tanya, kita mau bahas apa gitu ya untuk hari ini topiknya. Topik yang kita bahas dalam kesempatan kegiatan kali ini adalah mengenai mengontrol emosi. Nah, pernah nggak sih adik-adik melihat teman yang kalau lagi marah wajahnya itu memerah? Atau pernah nggak sih adik-adik sekalian ketika lagi menahan marah jantungnya itu deg-degan tak menentu? Atau pernah nggak sih adik-adik melihat orang lagi marah yang dia langsung membanting pintu dan sebagainya? Nah, apakah semua itu termasuk emosi? Ya, itu adalah emosi.
Apa itu emosi? Emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan pikiran, perasaan, ataupun tindakan. Jadi adik-adik, semua ekspresi yang keluar dari diri kita adalah emosi. Entah itu bahagia, gembira, marah, kecewa, ataupun sedih. Semuanya adalah emosi. Nah, kok bisa? Bisa dong. Karena emosi itu terbagi menjadi dua. Ada emosi negatif dan ada emosi yang positif. Emosi positif itu seperti apa? Ya, semua emosi yang membahagiakan. Sedangkan emosi yang negatif, semua emosi yang menyedihkan, mengecewakan, dan sebagainya. Ya contohnya kayak marah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Nih misalnya adik-adik lagi di jalan terus ketemu sama orang yang adik-adik suka, baru ngelirik aja terus dia ngelirik balik langsung dong kena di hati berbunga-bunga. Ya ini adalah bentuk dari emosi yang positif yang membahagiakan. Dan contoh yang negatif seperti apa? Contoh yang negatif misalnya nih tiba-tiba ada orang langsung dengan polosnya menyerobot antrian adik-adik, auto dong langsung marah banget. Nah itu adalah emosi yang negatif. Paham ya perbedaannya? Nah, dari teori dasar tadi, sekarang kita bisa dong membedakan gambar ini yang mana emosi negatif dan mana emosi yang positif. Seperti gambar ke-1 ini adalah emosi positif dan gambar ketiga juga emosi positif. Sedangkan gambar kedua dan keempat adalah emosi yang negatif. Nah, coba pada dasarnya emosi itu harus diekspresikan adik-adik. Karena kalau tidak, emosi itu akan berbahaya buat diri kita sendiri. Memendam emosi akan berdampak bagi kesehatan kita. Nah, misalnya nih, kita akan menjadi stres, kemudian tensi kita bisa naik, produktivitas kita menurun, terus dijauhi oleh orang-orang tersekitar, kadang juga menjadi pelupa, menjadi cemas, terus nggak bisa berpikir jernih, merusak pertemanan, terus kadang-kadang otot-otot yang ada di leher kita jadi tegang, memicu penyakit jantung. Terus kita jadi sulit nih untuk berempati kepada orang lain. Nah, berbahaya banget kan? Jadi kita boleh dong marah dan sebagainya. Boleh dong, kita boleh kok marah dan sebagainya. Asalkan jangan diluapkan dengan tingkat kemarahan yang nggak bisa mengontrolnya. Terus dilakukan di situasi dan kondisi yang tidak tepat. Misalnya nih, adik-adik marah saat di jalan diserobot oleh orang dan adik-adik melampiaskannya di dalam kelas. Tidak boleh seperti itu. Terus kita melampiaskannya kepada orang yang salah, orang yang nggak ada hubungannya dengan emosi kita. Terus kita menyalurkan melewati kekerasan dengan merusak fasilitas sekolah dan sebagainya. Oh, tidak seperti itu. Apalagi kita melepaskan rasa emosi untuk mencari perhatian orang lain. Dan jangan sampai kita mengekspresikan marah dengan cara memendam dan menjadi bom. Bukan seperti itu adik-adik. Untuk mengekspresikan emosi itu lalu bagaimana caranya? Kayaknya misalnya nih marah ya, kita bilang aja ke teman, tolong ya jangan ganggu aku dulu, aku lagi emosi, aku lagi marah. Atau dengan cara kita menggambar aja gitu di kertas tulis, atau bisa juga nih dengan joget-joget gitu, kayak menari-nari gitu, nyanyi-nyanyi, olahraga dan sebagainya. Ini juga bisa disebut dengan self healing ya. Jadi cara kita sendiri untuk mengatasi emosi kita sendiri, untuk mengalihkan rasa emosi kita. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita lagi sedang sedih? Nah, caranya ya sama aja dengan cara marah tadi. Cuman setiap orang itu pasti beda-beda. Misalnya kalau kayak ibu kalau lagi saat sedih, ya kadang tidur, kadang yang mending makan aja gitu. Cari makanan yang enak-enak, pokoknya yang penting kenyang, terus ngantuk, tidur ujung-ujungnya. Tapi ada juga adik-adik yang kalau lagi sedih, dia nangis sampai lega gitu, atau nonton yang lucu-lucu, biar moodnya naik, atau curhat ke orang yang dipercaya, dan sebagainya. Ini berbeda-beda ya setiap orang. Terus bagaimana nih adik-adik kalau kita untuk mengekspresikan kebahagiaan, karena ini termasuk emosi yang positif. Ya, apakah ini perlu juga kita ekspresikan? Ya perlu dong, bisa juga dengan ekspresikan dengan sewajarnya dan mengekspresikan untuk kebahagiaan terbaik adalah dengan cara berbagi kebahagiaan.
Contohnya nih adik-adik hari ini dikasih oleh orang tuanya uang jajan 20.000. Nah adik-adik 10.000 dibelikan jajan dan berbagi sama teman-temannya. Pokoknya buat teman-teman deh, aku hari ini lagi banyak duit. Nah gitu. Itu kan bisa juga kan kita berbagi kebahagiaan orang lain untuk menambah kebahagiaan kita juga. Nah mudah kan adik-adik cara kita untuk mengekspresikan emosi yang negatif maupun emosi yang positif. Yang penting saat kita mengekspresikan emosi ini benar-benar harus terkontrol dan terkendali adik-adik, karena emosi yang tidak terkontrol atau emosi yang berlebihan hanya akan membuat penyesalan. Contohnya nih, pernah kan adik-adik pas diingatkan dengan baik-baik, ayo kamu yang sabar ya, apa sih kamu nih gangguin aku aja gitu. Dan akhirnya kita menyakiti hati orang yang mudah peduli dan sayang sama cinta sama kita. Kita nyesel dong, terus emosi yang berlebihan ini nanti akan menimbulkan masalah yang baru dan merugikan diri kita sendiri oleh orang-orang terdekat kita karena kita orangnya emosian. Nah ini harus hati-hati adik-adik. Memang emosi yang berlebihan itu pasti akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Nah terus bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi? Gampang, mudah, tetapi memang butuh usaha dan latihan yang berkali-kali. Jadi misalnya nih kita sedang emosi. Yang pertama, coba deh kita diam sejenak. Ayo kita diam sejenak, ambil tempo sejenak. Kemudian yang kedua kita tarik nafas perlahan-lahan. Terus yang ketiga coba deh adik-adik berhitung dalam hati. Nah kalau yang muslim boleh nih coba berzikir sambil dalam hati ya. Astagfirullah, astagfirullah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ayo kita menjauh dari tempat yang membuat kita emosi. Ini sangat sudah jelas kan ya, untuk terhindar dari panasnya api, ayo kita jauh dari api, kita jauhin api tersebut gitu. Kemudian yang kelima, tenang dan berpikir yang solutif. Selanjutnya, lebih baik aku ini ngapain ya supaya aku itu nggak emosi gitu. Dan yang keenam, lampiaskan ke hal yang positif. Misalnya nih kayak saya kalau lagi emosi kayak gitu ya, ya udah saya menjauh dari situ lalu beli es aja gitu. Terus saya minum, segar banget dah itu pokoknya. Nah, selanjutnya ya anggap saja semuanya biasa-biasa aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Gimana, mudah kan? Yuk kita sama-sama belajar lebih baik lagi untuk mengontrol emosi diri kita. Nah itulah tadi penjelasan materi tentang cara mengontrol emosi. Seperti yang telah Ibu singgung di awal sebelumnya, setelah pemaparan yang Ibu berikan, Ibu meminta supaya adik-adik sekalian membuat kelompok diskusi atau kelompok belajar yang gunanya adalah mendiskusikan mengenai topik materi hari ini yang telah kita pelajari tadi ya. Yang telah Ibu sampaikan itu didiskusikan dengan kelompoknya. Lalu Ibu meminta untuk saat ini kelompok belajar diskusinya terdiri dari 5 orang anggota, satu kelompok. Jadi Ibu persilakan adik-adik sendiri yang membagi kelompoknya dan anggotanya masing-masing. Nah, setelah itu silakan diskusi topik materi mengontrol emosi, apa saja yang diserap dan dipelajari hari ini. Ibu berikan waktu 15 menit untuk adik-adik. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan semua pemaparan dari hasil diskusi kelompok yang mengenai topik hari ini, yaitu topik mengontrol emosi. Ibu sangat senang karena apa yang Ibu sampaikan dapat diterima, dicerna dengan baik kepada adik-adik sekalian, sehingga pada proses tadi, diskusi dan presentasi adik-adik memahami dan mengerti mengenai materi ini. Nah, untuk itu sedikit refresh kembali nih. Ibu ada pertanyaan, silakan bagi adik-adik yang mengetahui jawabannya dan ingin menjawab, angkat tangannya ya. Pertanyaannya, apa itu emosi dan bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi? Iya. Wah, betul sekali. Bagus ya sudah mencerna informasi dari Ibu. Dan Ibu pada hari ini dapat berbagi pengetahuan atau informasi seputar topik mengontrol emosi kepada adik-adik sekalian. Ada yang bisa menarik kesimpulan mengenai topik mengontrol emosi?
Iya, betul sekali. Jadi Ibu simpulkan kembali ya mengenai topik mengontrol emosi. Jadi emosi adalah reaksi kita terhadap seseorang atau kejadian yang melibatkan pikiran, perasaan, atau tindakan-tindakan. Kemudian emosi terbagi menjadi dua emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu seperti apa? Ya, semua emosi yang membahagiakan. Kemudian emosi negatif, semua emosi yang menyedihkan, mengecewakan, dan sebagainya. Contohnya kayak marah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Nah, demikianlah topik materi mengenai mengontrol emosi. Untuk minggu berikutnya kita akan membahas mengenai topik cara berbicara yang baik. Baik adik-adik sekalian, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik dapat merealisasikannya di kehidupan sehari-hari ya. Marilah kita tutup kegiatan layanan informasi ini dengan sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa pada pertemuan atau kegiatan berikutnya yang akan membahas mengenai cara berbicara yang baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila Ibu ada kesalahan dan juga kata yang kurang berkenan. Ya, dari Ibu billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.